Gunakan headsetmu, nyalakan hotspot temanmu, gaskeun. Baik Boboto, bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang jalannya pertandingan nanti antara Persib dan Bangkok United di kompetisi ACL 2 ya. Di grup G, keduanya berada di grup G dan menempati posisi 1 dan 2 dengan poin yang sama ya. Persib di posisi 1, 10 poin, di bawahnya ada Bangkok United. Kenapa Persib ada di atas? Kalau nggak salah itu karena head to head ya, waktu di Thailand kita menang. Jadi tapi belum tentu lolos ya. Jadi untuk lolos ke babak berikutnya, Persib wajib menang. Kudu menang di GBLA pada hari Rabu nanti. Kita langsung aja ya ke pembahasan taktikal dari kedua tim. Persib sempat kebobolan dari bola direct build up pada saat melawan Lion City. Pada saat melawan Lion City, Persib kebobolan dari direct build up. Bola langsung dari jarak jauh, long ball, direct, tidak dapat diantisipasi oleh para pemain belakang Persib. Waktu itu Matrikardi sama Julio Cesar. Dan hal itu terjadi 2 kali. Di babak pertama dan babak kedua terjadilah gol. Yang perlu diwaspadai, Bangkok juga pernah melakukan hal seperti itu pada saat melawan Lion City. Dengan direct build up, long ball ke depan, pemain mereka punya kecepatan, man to man dengan kiper, jadilah gol. Nah, hal itu harus diantisipasi oleh Persib karena bukan tidak mungkin ya, Bangkok akan melakukan strategi yang sama. Walaupun di pertandingan awal di kompetisi Asia ya, Bangkok pada saat melawan Persib berani bermain press build up. Jadi press build up itu melakukan pressure di area pertahanan Persib. Melakukan pressure di area pertahanan lawan. Bangkok berani melakukan high pressing. Bahkan ketika Teja kuasai bola, mereka juga bisa berani melakukan press ya, seperti yang digambar ini nih. Ada beberapa pemain, 2 pemain yang melakukan press, tapi dengan jarak yang cukup jauh dengan lini kedua ya. Itu mungkin bisa diantisipasi lah. Apalagi Teja sekarang dalam melakukan build up bisa lebih tenang lagi. Ini yang menjadi kenapa Teja selalu menjadi pilihan pemain utama ya. Selain karena Adam juga mungkin ada sesuatu hal ya. Nah di hal-hal yang seperti itu kemarin ya, di pada saat Persib kebobolan dari Lion City dengan direct build up, bola long ball. Tapi waktu itu ketidakadaan Barba. Mudah-mudahan pada saat Barba hadir, Barba main, hal-hal seperti itu bisa diminimalisir, bahkan dicegah, bahkan di stop, jangan sampai terjadi gol dari proses yang sama pada saat Lion City mencetak gol. Barba punya leader yang sangat bagus, leadership yang sangat bagus di lini belakang, bisa membaca bola, permainan, reading the game, reading the ball-nya juga sangat-sangat bagus. Bahkan pada saat bola dikuasai oleh Persib, tak segan Barba selalu melakukan serangan ke depan, overlap ya, memberikan assist, memberikan umpan-umpan ke depan, bahkan berada di kotak penalti. Hal itu sering terjadi. Apalagi dari bola set piece ya, corner. Barba pernah mencetak gol dari set piece, dan kemarin juga di pertandingan terakhir walaupun nggak langsung ke Barba dari corner, tapi bola-bola pantulan, bola-bola rebound seperti itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Barba. Hal yang bisa dimanfaatkan kembali oleh Persib pada saat melawan Bangkok United di Bandung nanti adalah memanfaatkan kembali serangan balik, counter attack cepat yang sekarang sudah menjadi senjata Persib ya. Bukan sekarang, dari beberapa musim ke belakang sudah menjadi senjata baru Persib. Senjata baru atau sudah menjadi senjata Persib ya. Ini pernah terjadi pada saat melawan Bangkok. Pada saat melawan Bangkok ada proses gol yang dari serangan balik. Kita lihat sedikit analisis. Gol ini sangat cepat sekali. Tidak banyak pemain yang melakukan dribbling pada saat serangan balik dari transisi bertahan ke menyerang. Tidak banyak sekali melakukan dribbling. Nah ini yang dibutuhkan oleh Bojan Hodak. Bojan pasti memilih pemain-pemain yang cepat mengalirkan bola ke depan ketimbang harus bermain dribbling ataupun skillful show ya. Melakukan show pada saat dia menguasai bola. Pemain dengan tipe seperti itu pasti tidak masuk ke dalam skema permainan Bojan. Beberapa kali Persib mampu melakukan serangan balik dari bola mati, corner lawan misalnya, ataupun dari
pada saat sukses merebut bola dari open play, permainan terbuka, Persib bisa melakukan serangan balik dengan cepat. Bahkan cukup 2-3 pemain saja Persib bisa mencetak gol. Pada saat kebobolan duluan ya, pada saat lawan Borneo kemarin, Persib bermain tidak panik. Bahkan bisa comeback. Persib tuh musim ini raja comeback ya, remontada. Beberapa kali berhasil comeback dari lawan-lawannya. Dan yang paling menguntungkan bagi Persib pada saat lawannya sudah kebobolan lebih dulu. Siapapun yang lawan Persib dengan taktik yang sama, misalnya defend to counter, bermain zone defense, delay, pada saat sudah kebobolan oleh Persib, mereka pasti merubah taktik menjadi bermain terbuka atau berani menyerang lebih dalam ya, lebih jauh ke depan. Di situ momen yang bagus untuk Persib, karena Persib punya serangan balik yang cepat, compact defense yang bagus. Jadi pada saat transisi dari bertahan ke menyerang, hal-hal seperti itu dapat dimanfaatkan oleh Persib. Bukan sekali, 2 kali atau 3 kali saja Persib mampu melakukan counter attack dan berujung dengan gol. Dari sisi kiri, kanan, tengah maupun direct langsung ya dari lini belakang. Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan Persib pada saat mencetak gol. Di pertandingan melawan Bangkok, memang hal ini wajar ya. Pada saat Bangkok berani melakukan pressure, Persib juga sempat longgar dalam pertahanan. Ada momennya seperti ini. Striker Bangkok di sini bebas tanpa pengawalan dari 2 center back dan juga 2 gelandang bertahan kita. Bebas sekali. Ya, dia dengan mudah bisa membalikkan badan karena para center back kita terlambat untuk menutup ruang syuting. Beruntung waktu itu syutingnya off target. Tidak menjadi sesuatu yang berbahaya bagi pertahanan Persib. Tapi hal seperti ini harus diantisipasi lagi oleh pertahanan Persib. Ada momen memang Persib tuh compact defense-nya bagus, tapi momen-momen longgar juga pasti ada gitu kan. Apalagi pada saat menit-menit terakhir. Konsentrasi lah, kemudian stamina pemain menurun, hal itu bisa mungkin terjadi di atas lapangan. Tapi kita berharap momen-momen seperti ini tidak terjadi lagi pada saat Persib bermain di Asia. Bukan hanya bermain di Asia, di Liga pun kesalahan kecil bisa menjadi momok ya buat pertahanan Persib. Yang dilakukan oleh para pemain Persib, kesalahan-kesalahan kecil bisa menjadi sesuatu yang menakutkan. Bahkan bisa menjadi gol atau bahkan peluang bagi para pemain lawan. Kemudian mengenai transisi bertahan ke menyerang ke bertahan, dua-duanya juga bagus. Bangkok maupun Persib memiliki transisi yang bagus, yang cepat. Tapi saya kira siapapun nanti yang bisa memanfaatkan momen, disitulah tim yang bisa membuat gol dalam transisi yang dijalankan, yang dimainkan ya. Jadi intinya transisi kedua pemain cepat, negatif positifnya cepat, tapi siapa tim yang bisa memanfaatkan momentum, kemudian finishing touch-nya bagus, ya itulah tim yang bisa memanfaatkan transisi menjadi sebuah gol. Persib dan Bangkok pernah melakukan hal seperti itu di kompetisi Asia. Jadi keduanya pasti mengandalkan transisi cepat seperti itu. Dari menyerang ke bertahan juga Persib sekarang udah nggak kalah cepat ya. Dulu di lawan Persita, lawan Persijap sempat terlambat dalam hal transisi, tapi setelah itu nggak pernah Persib keteteran lagi dalam transisi menyerang ke bertahan. Jadi evaluasi pada saat kompetisi berjalan sudah mulai dilakukan oleh tim kepelatihan Persib. Jadi itu Bobotoh, semoga pertandingan nanti hari Rabu berjalan lancar, Persib bisa meraih kemenangan sehingga bisa lolos ke babak 16 besar ACL 2 ya. Dan semoga bisa menyamai rekor minimal masuk perempat final seperti pada tahun 95-96 ya. Persib di kompetisi Asia sempat masuk ke babak perempat final. Mudah-mudahan Persib juga musim ini bukan hanya bagus di Liga tapi di Asia juga bagus. Sekarang di Liga bagus posisinya di klasemen atas. Di Asia juga masih memuncaki
klasemen di grup G ya. Semoga ini langkah yang lebih bagus lagi buat Persib, tim kebanggaan kita semua. Terima kasih Bobotoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.